Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang terdiri dari 3 mahasiswa yaitu Melani Putri Anggraini, Devita Chandra Sukma, Albani Rekausar akan menjelaskan materi keimanan tentang perbuatan ridho dan konsekuensinya sebagai pembatal keimanan. Poin pertama yaitu pengertian ridho. Ridho secara bahasa adalah keluar, yaitu seorang muslim yang keluar dari keislaman menuju kekafiran. Orang yang keluar tersebut dalam Islam disebut murtad. Secara etimologi, istilah irtidat atau ridat berakar dari kata ra'at, berarti berbalik kembali. Menurut Al-Raqib Al-Afani, murtad adalah kembali ke jalan dari mana kita datang. Ditinjau dari terminologi, irtidat atau ridat adalah kembali kepada kekafiran dari keadaan beriman, baik iman itu didahului oleh kekafiran lain atau tidak. Menurut istilah syara, ridho yaitu meninggalkan agama Islam dan menentangkannya setelah agama tersebut dianutnya. Dan ridho hanya terjadi di kalangan orang yang telah memeluk Islam. Ridho menurut Wahbah al-Zuhaili adalah keluar dari Islam menjadi kafir sesudah beriman, baik dengan niat, ucapan, atau perbuatan yang menyebabkan seseorang dikategorikan kafir. Imam Al-Nawawi yang dikutip oleh Haliman yang dimaksud dengan ridho adalah terputus Islam dengan niat atau perkataan atau perbuatan yang membawa kekufuran seperti menyangkal adanya pencipta alam, mendustakan rasul-rasul, menghalalkan yang haram dan sebagainya. Akan tetapi, lafal ridho khusus untuk kekafiran, sedangkan kata irtidat mencakup kekafiran maupun yang lain. Adapun unsur-unsur ridho dan macam-macamnya yaitu: pertama, keluar dari Islam. Kedua, ada itikad tidak baik. Yang dimaksud dengan keluar dari Islam disebut oleh para ulama ada 3 macam, yaitu: pertama, murtad dengan perbuatan atau meninggalkan perbuatan. Kedua, murtad dengan ucapan. Ketiga, murtad dengan itikad. Ada pula hal-hal yang dapat menjadikan seseorang itu murtad, antara lain disebabkan oleh: pertama, mengaku diri tidak beragama Islam. Kedua, mengingkari ajaran-ajaran Islam yang patut atau yang dianggap patut diketahui, dianggap mudah karena bertentangan dengan hukum Islam dan rukun iman. Ketiga, mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Ketiga, memaki-maki atau mengejek Nabi. Kelima, memaki Islam, membantah isi Al-Quran dan hadis atau meninggalkan hukumnya. Keenam, mendakwahkan bahwa kepadanya ada diturunkan wahyu. Ketujuh, membuang lembaran Al-Quran atau hadis dengan tujuan untuk menghina. Kedelapan, memaki, memandang enteng, atau mengejek nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu jarimah ridho. Jarimah ridho adalah meninggalkan pembenaran syariat Islam yang dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melakukan atau meninggalkan suara perbuatan, mengucapkan, dan berkeyakinan. Ketiga cara di atas akan dijelaskan dengan beberapa kaidah di bawah ini, yaitu: kaidah pertama, tentang meninggalkan kewajiban. Kaidah ini mengandung arti bahwa orang yang tidak menunaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh syariat Islam dengan alasan bahwa perbuatan itu bukan wajib, maka ia dapat dikualifikasikan dengan sebagai orang yang telah keluar dari Islam atau telah berbuat jarimah ridho. Kaidah kedua yaitu tentang melakukan perbuatan yang diharamkan. Kaidah ini mengandung arti bahwa orang yang melanggar larangan-larangan syariat Islam disertai dengan keyakinan bahwa hal tersebut tidak dilarang, maka ia telah keluar dari Islam. Kaidah ketiga yaitu tentang keyakinan yang keluar dari Islam. Setiap keyakinan yang berlawanan dengan akidah Islam menunjukkan telah keluar dari Islam. Akan tetapi, keyakinan-keyakinan tersebut belum dapat dikualifikasikan
jarimah ridho yang dikenai had jika belum dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Sebab Allah memaafkan umatnya dari apa yang dibisikkan hatinya selama belum diungkapkan atau dikerjakan. Adapun dasar hukum ridho, yaitu Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 271, hadis riwayat Al-Bukhari. Sanksi ridho yang pertama, hukuman pokok atau hukuman mati. Yang kedua, hukuman pengganti atau dipenjara seumur hidup. Yang ketiga, hukuman tambahan atau tidak berhak mendapat warisan dan juga tidak dapat mewarisi hartanya. Hikmah pembunuh orang murtad, yaitu sesungguhnya orang yang keluar dari Islam dan murtad darinya merupakan bentuk pemberontakan atas agama, dan pemberontakan ini tidak ada balasannya kecuali hukuman mati. Seperti dalam hukuman positif, bagi pemberontak seperti itu juga dihukum mati. Sekian dari saya, Devita, perwakilan dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.